Awal pencarian. Pagi itu, cahaya matahari jatuh lembut di halaman Museum Al-Quran Jakarta, menyinari bangunan yang tampak sederhana namun menyimpan kekayaan spiritual yang luar biasa. Ahmad Fauzan melangkah pelan melewati gerbang museum, membawa catatan kecil yang telah menemaninya bertahun-tahun dalam meneliti sejarah Islam Nusantara. Baginya, tempat ini bukan sekadar museum, melainkan ruang dialog antara masa lalu dan masa kini. Di dalam aula utama, deretan panel kaca memamerkan mushaf-mushaf Al-Quran dari berbagai zaman. Setiap lembaran tampak seolah berbisik, menyampaikan kisah tentang tangan-tangan yang menulisnya dengan penuh keimanan. Ahmad berhenti di depan sebuah foto lama, seorang ulama sepuh berjubah putih dengan sorot mata tajam namun teduh. Di bawah foto itu tertulis nama K.H. Abdul Karim. Beliau adalah awal dari segalanya, ucap suara pelan di sampingnya. Ahmad menoleh. Seorang perempuan dengan kerudung krem berdiri sambil membawa map arsip. Siti Aisyah, arsiparis museum, telah bekerja di tempat itu lebih dari 1 dekade. Ia mengenal setiap sudut ruangan, setiap retakan kaca, dan hampir setiap kisah di balik mushaf yang tersimpan. Pada tahun-tahun awal berdirinya museum ini, lanjut Aisyah, K.H. Abdul Karim resah melihat banyak mushaf kuno terbengkalai, rusak dimakan usia, bahkan diperjualbelikan tanpa kepedulian pada nilai sejarah dan kesuciannya. Ahmad mencatat dengan saksama. Ia tahu, kegelisahan semacam itu bukan hal sepele. Pada masa itu, belum banyak pihak yang memikirkan pelestarian Al-Quran sebagai artefak sejarah. Mushaf hanya dipandang sebagai alat ibadah, bukan saksi peradaban. Dalam ingatannya, Ahmad membayangkan sosok K.H. Abdul Karim muda, berkeliling pesantren, mendatangi rumah-rumah ulama, dan berbincang dengan kolektor manuskrip. Setiap perjalanan adalah usaha menyelamatkan jejak wahyu yang telah menyeberangi abad demi abad. Beliau pernah berkata, Aisyah tersenyum kecil, jika Al-Quran kita jaga hanya dengan suara, tapi kita lupakan tulisannya, maka kita kehilangan setengah dari sejarah umat. Di ruang manuskrip, Ahmad melihat mushaf tertua koleksi museum. Tulisannya masih menggunakan tinta alami, dengan hiasan sederhana namun penuh makna. Mushaf itu menjadi simbol awal tekad pendirian Museum Al-Quran, tempat di mana kalam ilahi tidak hanya dibaca, tetapi juga dihormati sebagai warisan peradaban. Hari itu, Ahmad menyadari satu hal penting. Museum ini lahir bukan dari kemegahan, melainkan dari kegelisahan seorang ulama dan kesadaran bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi juga saksi sejarah perjalanan umat manusia. Dan disinilah kisah panjang Museum Al-Quran dimulai. Mushaf kuno dan perjalanan Al-Quran ke Nusantara. Langkah Ahmad Fauzan bergema pelan di lorong sempit menuju ruang manuskrip kuno Museum Al-Quran. Ruangan itu dijaga suhu dan kelembapannya dengan ketat, seolah waktu sendiri ditahan agar tidak berani merusak lembaran-lembaran suci yang tersimpan di dalamnya. Siti Aisyah membuka pintu kaca dengan kartu akses, lalu mempersilakan Ahmad masuk dengan isyarat hati-hati. Disinilah perjalanan Al-Quran ke Nusantara bisa benar-benar kita rasakan, ucap Aisyah lirih, seakan takut mengganggu kesunyian mushaf. Di hadapan mereka, terbaring sebuah mushaf tua berukuran besar, ditulis di atas kertas daluang. Tinta hitamnya telah memudar menjadi kecoklatan, namun ayat-ayatnya masih terbaca jelas. Ahmad mendekat, matanya berbinar penuh taksim. Ia tahu, mushaf ini bukan sekadar benda tua, ia adalah saksi bisu dari datangnya Islam ke tanah kepulauan. Ini berasal dari abad ke-16, jelas Aisyah. Diduga kuat ditulis di pesisir Jawa pada masa awal penyebaran Islam oleh para wali. Ahmad menarik napas panjang. Ia membayangkan kapal-kapal dagang dari Gujarat, Persia, dan Arab berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Bersama rempah dan kain, para saudagar membawa mushaf, ajaran, dan cahaya Islam. Al-Quran pun menyeberangi samudra, bukan dengan pedang, tetapi dengan tulisan dan keteladanan. Dalam catatan Ahmad, perjalanan Al-Quran di Nusantara selalu memiliki ciri khas. Kaligrafi yang digunakan seringkali sederhana, namun dihiasi ornamen lokal, motif flora, garis-garis geometris khas daerah, bahkan pengaruh seni Hindu-Buddha yang masih terasa. Semua itu menunjukkan satu hal. Islam datang tanpa menghapus budaya, melainkan merangkulnya. K.H.
Abdul Karim sangat menekankan hal ini, kata Aisyah sambil menunjuk panel informasi di dinding. Beliau ingin masyarakat tahu bahwa Al-Quran tumbuh bersama sejarah bangsa, bukan berdiri terpisah. Ahmad teringat cerita lama tentang perjuangan sang ulama. Pada tahun-tahun awal pendirian museum, KH. Abdul Karim berkeliling ke pelosok daerah, Aceh, Banten, Cirebon, hingga Makassar. Banyak mushaf disimpan di rumah-rumah tua, pesantren kecil, bahkan di peti kayu yang nyaris lapuk. Tidak sedikit pemiliknya ragu menyerahkan mushaf warisan leluhur. Beliau tidak pernah memaksa, lanjut Aisyah. Beliau hanya berkata, jika mushaf ini rusak, maka hilanglah satu halaman sejarah kita. Kata-kata itu sering kali cukup. Perlahan, mushaf-mushaf kuno mulai dititipkan ke museum. Setiap mushaf datang dengan kisahnya sendiri, tentang ulama yang menyalin ayat demi ayat di bawah cahaya lampu minyak, tentang santri yang belajar mengaji dari lembaran yang sama selama puluhan tahun, tentang doa-doa yang terucap diam-diam di sela tinta yang mengering. Ahmad berdiri lama di depan etalase terakhir. Di dalamnya tersimpan mushaf yang sebagian halamannya hilang, dimakan usia. Namun justru dari ketidaksempurnaan itu, ia melihat keagungan perjalanan Al-Quran di Nusantara, perjalanan panjang yang penuh ketulusan, pengorbanan, dan cinta. Disinilah peran museum ini menjadi sangat penting, gumam Ahmad. Bukan hanya menyimpan, tapi mengingatkan. Aisyah mengangguk pelan. Di balik kaca-kaca museum, Al-Quran tidak lagi sekadar kitab bacaan. Ia menjelma menjadi penanda peradaban, bukti bahwa wahyu ilahi telah berakar kuat di bumi Nusantara. Dan perjalanan itu masih berlanjut. Perjuangan mengumpulkan naskah dari penjuru dunia. Hujan tipis membasahi halaman Museum Al-Quran Jakarta sore itu. Dari balik jendela ruang arsip, Ahmad Fauzan memandang butiran air yang jatuh perlahan, seolah menyatu dengan kenangan panjang perjuangan museum ini. Di hadapannya, beberapa kotak penyimpanan baru saja dibuka. Aroma kertas tua bercampur dengan bau kayu dan kain pengaman menguar pelan. Kiriman terakhir dari Timur Tengah, ujar Siti Aisyah, sambil mengenakan sarung tangan putih. Wajahnya tampak serius, namun matanya menyimpan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Ahmad mendekat. Di dalam kotak itu, terbungkus rapi, terbaring fragmen mushaf yang ditulis di atas kulit hewan. Tulisan kufi menghiasi setiap baris ayat dengan ketegasan yang anggun. Fragmen ini tidak utuh, hanya beberapa lembar, namun nilainya tak terhitung. KH. Abdul Karim dulu sering berkata, kenang Aisyah, kita mungkin tak mampu mengumpulkan semuanya, tapi setiap lembar yang terselamatkan adalah kemenangan. Perjuangan mengumpulkan naskah Al-Quran tidak pernah mudah. Ahmad mencatat bahwa pada masa awal, museum ini menghadapi keterbatasan dana, minimnya tenaga ahli, dan kurangnya kesadaran publik. Banyak kolektor pribadi enggan meminjamkan apalagi menyerahkan mushaf berusia ratusan tahun. Dalam arsip lama, Ahmad menemukan surat-surat KH. Abdul Karim. Tulisan tangannya tegas, namun penuh kerendahan hati. Ia menulis kepada duta besar, lembaga kebudayaan, dan museum Islam di berbagai negara. Ia tidak meminta kepemilikan, hanya kerjasama, pameran bersama, pertukaran salinan, dan izin dokumentasi. Beliau sadar, kata Aisyah sambil membuka map arsip, bahwa Museum Al-Quran Indonesia harus menjadi bagian dari jaringan dunia Islam. Upaya itu perlahan membuahkan hasil. Museum mulai menerima salinan mushaf dari Turki Utsmani, foto manuskrip dari Mesir, hingga replika mushaf Andalusia dari Spanyol. Setiap koleksi memperluas narasi bahwa Al-Quran adalah kitab universal yang disalin dan dimuliakan oleh berbagai bangsa dan budaya. Namun tidak semua kisah berakhir manis. Ahmad membaca laporan tentang beberapa mushaf Nusantara yang sudah terlanjur dibawa ke luar negeri, tersimpan di koleksi pribadi tanpa akses publik. Hal itu menjadi luka tersendiri bagi KH. Abdul Karim. Beliau pernah pulang dari satu perjalanan dengan wajah sangat letih, cerita Aisyah lirih. Beliau gagal meyakinkan pemilik mushaf untuk meminjamkannya, meski hanya untuk didokumentasikan. Ahmad menatap rak-rak penyimpanan yang kini hampir penuh. Setiap ruang kosong adalah pengingat akan mushaf yang belum terselamatkan. Namun setiap rak yang terisi adalah bukti bahwa perjuangan tidak sia-sia. Di ruang restorasi, Ahmad menyaksikan tim ahli bekerja memulihkan lembaran rapuh.
Dengan kuas halus dan cairan khusus, mereka menguatkan serat kertas yang nyaris hancur. Prosesnya lambat, nyaris meditatif, seperti membaca Al-Quran dengan tartil. Disinilah makna menjaga kalam ilahi diuji, ujar Ahmad pelan. Bukan hanya dengan suara, tapi dengan kesabaran. Aisyah tersenyum. Itulah yang selalu ditekankan KH Abdul Karim. Museum ini bukan tempat pameran semata, tapi tempat amanah. Sore itu, ketika adzan maghrib berkumandang dari kejauhan, Ahmad menyadari bahwa Museum Al-Quran berdiri di persimpangan antara masa lalu dan masa depan. Setiap mushaf yang terkumpul adalah jembatan, menghubungkan wahyu, sejarah, dan generasi yang akan datang. Perjuangan masih panjang. Namun satu hal pasti, selama ada yang peduli, kalam ilahi tidak akan pernah kehilangan penjaganya. Museum Al-Quran di tengah arus modernisasi. Suasana pagi di Museum Al-Quran Jakarta terasa berbeda. Suara langkah kaki pengunjung bercampur dengan dengung halus pendingin ruangan dan kilatan cahaya dari layar digital yang kini menghiasi beberapa sudut museum. Ahmad Fauzan berdiri di tengah aula utama, memperhatikan perubahan yang terjadi di hadapannya. Museum ini tidak lagi hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga berusaha berdialog dengan zaman. Banyak yang khawatir modernisasi akan menghilangkan ruh, ujar Siti Aisyah, yang berdiri di samping Ahmad sambil menatap layar interaktif berisi peta penyebaran mushaf Al-Quran di dunia Islam. Tapi KH Abdul Karim justru melihatnya sebagai peluang. Ahmad mengangguk. Dalam catatan sejarah, sang ulama sepuh dikenal bukan sebagai penolak perubahan, melainkan penjaga keseimbangan. Baginya, teknologi hanyalah alat, nilai tetap harus menjadi poros utama. Pada masa kepemimpinan awal museum, modernisasi sering dipandang sebagai ancaman. Banyak yang khawatir mushaf digital akan menggeser penghormatan terhadap mushaf fisik. Namun KH Abdul Karim memiliki pandangan berbeda. Ia menyadari bahwa generasi muda hidup di dunia yang serba cepat dan visual. Jika mereka tidak datang ke museum, tulis beliau dalam salah satu arsip, maka museumlah yang harus mendekati mereka. Kalimat itu menjadi landasan perubahan besar. Museum mulai mendigitalisasi koleksi, memotret setiap halaman mushaf dengan resolusi tinggi. Ahmad teringat betapa rumit prosesnya, lampu khusus, jarak kamera yang presisi, dan waktu pemotretan yang dibatasi agar tidak merusak tinta tua. Di ruang edukasi, sekelompok pelajar SMA duduk melingkar, mendengarkan pemandu menjelaskan perbedaan had kufi dan nashi. Ahmad tersenyum kecil. Ia melihat dirinya sendiri di masa lalu, penasaran, namun belum sepenuhnya menyadari betapa panjang perjalanan Al-Quran sebelum sampai ke tangan mereka. Dulu, museum ini sering sepi, kata Aisyah. Sekarang, setiap pekan ada rombongan sekolah, mahasiswa, bahkan wisatawan mancanegara. Namun modernisasi juga membawa tantangan baru. Ahmad membaca laporan tentang meningkatnya kebutuhan perawatan koleksi akibat intensitas kunjungan. Setiap pintu yang dibuka, setiap kamera yang menyala, membawa risiko kecil namun nyata. KH Abdul Karim selalu mengingatkan, ujar Aisyah, jangan sampai kita membuka akses, tapi lupa menjaga batas. Pesan itu terasa relevan ketika Ahmad memasuki ruang manuskrip. Meski kini dilengkapi teknologi canggih, suasananya tetap sunyi dan hikmat. Lampu redup, kaca anti peluru, dan jarak aman antara pengunjung dan mushaf menjadi bentuk kompromi antara edukasi dan pelestarian. Di salah satu sudut ruangan, Ahmad berhenti di depan mushaf yang paling sering dipotret pengunjung. Ia menyadari ironi kecil di situ. Mushaf yang dulu ditulis dengan kesabaran berbulan-bulan, kini diabadikan dalam hitungan detik. Namun justru dari situ, pesan Al-Quran menjangkau lebih banyak mata dan hati. Modernisasi tidak menghapus kesakralan, gumam Ahmad. Ia hanya mengubah cara kita mendekat. Aisyah tersenyum, lalu menambahkan, dan tugas museum adalah memastikan kedekatan itu tetap beradab. Menjelang siang, adzan zuhur berkumandang. Aktivitas museum melambat sejenak. Ahmad menatap sekeliling, anak-anak muda, orang tua, pelajar, peneliti, semua dipertemukan oleh satu kitab yang sama, meski melalui cara yang berbeda. Di tengah arus zaman yang terus bergerak, Museum Al-Quran berdiri sebagai penjaga keseimbangan antara tradisi dan teknologi, antara kesunyian masa lalu dan kebisingan masa kini.
Dan di sanalah, peran museum semakin terasa, bukan sekadar penyimpan sejarah, tetapi penuntun arah. Warisan untuk masa depan umat, penjaga kalam ilahi. Senja perlahan turun di Museum Al-Quran Jakarta. Cahaya jingga menembus jendela tinggi aula utama, memantul lembut pada lantai marmer dan etalase kaca yang menyimpan ratusan mushaf bersejarah. Ahmad Fauzan berdiri sendirian di tengah ruangan, membiarkan keheningan berbicara. Setelah berhari-hari menelusuri arsip, manuskrip, dan kisah para penjaga museum, ia sampai pada satu kesadaran. Tempat ini adalah warisan yang hidup. Langkah pelan terdengar mendekat. Siti Aisyah membawa sebuah map tua berwarna coklat kusam. Ini catatan terakhir KH Abdul Karim, katanya pelan. Beliau menulisnya menjelang akhir hayat. Ahmad menerima map itu dengan hati-hati. Tulisan tangan sang ulama tampak sedikit bergetar, namun isinya tetap jernih dan penuh keyakinan. Dalam catatan itu, KH Abdul Karim tidak banyak berbicara tentang dirinya. Ia lebih banyak menulis tentang masa depan, tentang generasi yang belum lahir, tentang tantangan yang belum datang. Suatu hari, mungkin orang tidak lagi datang ke museum untuk melihat benda tua. Tapi selama masih ada satu anak yang bertanya tentang asal-usul mushaf ini, maka tugas kita belum selesai. Ahmad menutup map itu perlahan. Kalimat tersebut terasa seperti amanah yang dititipkan lintas waktu. Ia memandang sekeliling, mushaf Aceh dengan iluminasi emas, mushaf Jawa dengan hiasan sederhana, fragmen dari Timur Tengah yang menyimpan jejak peradaban Islam dunia. Semua itu kini berada dalam satu ruang, dijaga bukan hanya oleh kaca dan teknologi, tetapi oleh kesadaran. Beliau selalu takut satu hal, ujar Aisyah memecah keheningan. Bukan takut museum ini tutup, tapi takut jika Al-Quran hanya diperlakukan sebagai simbol, bukan sebagai nilai. Ahmad mengangguk. Ia teringat pengunjung muda yang tadi siang bertanya mengapa tulisan mushaf lama berbeda dengan yang ada di ponselnya. Pertanyaan sederhana itu justru menjadi bukti bahwa museum ini masih berfungsi, menumbuhkan rasa ingin tahu, bukan sekadar kekaguman. Di ruang manuskrip, Ahmad berhenti di depan mushaf pertama yang pernah diselamatkan KH Abdul Karim. Mushaf itu tidak sempurna. Ada halaman yang sobek, tinta yang memudar. Namun justru disitulah maknanya terletak. Ia mengajarkan bahwa menjaga kalam ilahi bukan tentang kesempurnaan bentuk, melainkan kesinambungan makna. Museum ini bukan akhir perjalanan Al-Quran, kata Ahmad pelan. Ia hanya salah satu persinggahan. Aisyah tersenyum. Dan kita hanyalah penjaga sementara. Ketika adzan maghrib berkumandang, museum mulai bersiap menutup pintunya. Lampu-lampu dipadamkan satu persatu. Dalam redup cahaya, etalase mushaf tampak seperti bintang-bintang kecil yang tetap bersinar meski malam datang. Ahmad melangkah menuju pintu keluar. Di ambang pintu, ia menoleh sekali lagi. Ia tahu, kisah Museum Al-Quran tidak akan pernah benar-benar selesai. Selama wahyu masih dibaca, selama sejarah masih dipelajari, dan selama ada manusia yang bersedia menjaga, maka museum ini akan terus hidup. Di tengah dunia yang berubah cepat, Museum Al-Quran berdiri sebagai pengingat bahwa kalam ilahi telah melewati zaman, kerajaan, dan peradaban. Dan kini, amanah itu berada di tangan generasi hari ini. Senja pun benar-benar tenggelam. Namun cahaya Al-Quran tetap menyala, tenang, abadi, dan dijaga dengan penuh cinta. Museum Al-Quran bukan sekadar tempat menyimpan mushaf tua, melainkan ruang amanah yang menjaga ingatan umat. Di balik kaca dan keheningan, kalam ilahi terus berbicara tentang perjalanan panjang iman, tentang tangan-tangan yang menulis dengan penuh cinta, dan tentang tanggung jawab generasi hari ini untuk tidak melupakan sejarahnya. Selama Al-Quran dijaga dengan ilmu dan adab, warisan itu akan terus hidup melampaui zaman.